Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam BSJD. Firman Tuhan dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Di dalam Almanak kita akan membacanya dari ayat yang ke-16 sampai 25. Meskipun demikian, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara pada ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Dengan perikop, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki Gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Tema renungan kita pada hari ini yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Latar belakang daripada kitab Keluaran merupakan satu kitab dari 5 kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Dan kitab Keluaran ini juga merupakan kitab di mana bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan, yaitu Mesir. Selama kehidupan bangsa Israel di Mesir dikenal sebagai kehidupan yang ditekan, kehidupan yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Meskipun demikian, bangsa ini seolah-olah merasa nyaman sehingga mereka tidak mau meninggalkan Mesir meskipun hidup susah. Namun Musa dan bangsa Israel yang mendiami Goshen dan Ramses mendapat perhatian Tuhan dalam seruan mereka minta tolong. Sehingga pada akhirnya bangsa itu dibawa Tuhan untuk keluar dari tempat perbudakan itu. Dengan berbagai macam cara Tuhan membuktikannya bagi bangsa Mesir dengan memberikan kepada bangsa ini tulah-tulah untuk mereka tahu bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Israel adalah Tuhan yang sungguh hidup dalam kehidupan nyata. Sehingga bangsa itu ketika dalam perjalanannya di Gunung Sinai, Allah memperhitungkan bangsa itu dan Allah ingin memberikan kepada bangsa itu peraturan-peraturan untuk ditaati, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal yang ke-20 Keluaran ini. Dan ketika Allah mau membawa bangsa ini keluar dari perbudakan, Allah memperingatkan kepada bangsa itu di bawah kaki Gunung Sinai dengan perintah, kuduskan hidup mereka, kuduskan diri mereka, sebab Allah itu kudus. Karena Allah itu kudus, maka dalam ayat 22 dijelaskan kepada para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, sebab
supaya Tuhan jangan melanda mereka. Dan Tuhan juga telah memberikan perintah untuk memasang batas sekeliling gunung itu dan nyatakan bahwa itu kudus. Kekudusan yang Allah kehendaki bagi setiap manusia memiliki pengertian maksud bahwa setiap kita yang ingin menghadap Tuhan, baik dalam kebaktian-kebaktian keluarga, kebaktian-kebaktian ucapan syukur, dan kebaktian-kebaktian minggu, bahkan hari besar gerejawi lainnya, kita menghadap Tuhan dengan penuh kekudusan, bukan dengan keadaan kita yang penuh dengan dosa, keadaan kita yang berlimpah-limpah dengan ketamakan dan lain sebagainya. Tetapi yang Allah kehendaki supaya hidup kita kudus, sebagaimana tema bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Alkitab mengajarkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya pendengar BSJD dimanapun berada, yakin bahwa dengan hidup yang kudus, dengan hidup yang berkenan kepada Allah, Allah pasti memperhitungkan itu sebagai suatu perbuatan yang benar. Karena dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25, Tuhan Allah berfirman kepada Musa supaya Musa mentaati firman Tuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-10 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan dirinya pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Dari ayat yang ke-10 ini juga jelas bahwa Allah menghendaki umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, harus hidup di dalam kekudusan, baik dalam pikiran, dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Harus kudus karena Tuhan menghendaki kekudusan itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara pendengar BSJD dimanapun berada, hiduplah kudus sebab Allah yang menyertai kita itu kudus. Hiduplah kudus sebab Allah yang memelihara hidup kita itu kudus. Dan hiduplah kudus sebab Allah yang menyelamatkan kita itu juga kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan peduli akan hidup kami, sehingga Tuhan terus mengajarkan maksud Tuhan kepada kami untuk hidup kudus. Tidak hanya hidup kami, melainkan lingkungan dimanapun kami berada. Kami harus memelihara kekudusan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.